Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar? Bagaimana kondisi dan keadaan Anda di kota Anda? Harapan saya selalu berdoa, berharap Anda selalu sehat dan apa yang Anda cita-citakan sukses dan berhasil ya, meskipun sekarang dalam proses untuk menuju keberhasilan itu. Dan satu hal lagi yang saya harapkan adalah semua permainan Anda, mau main kasino, mau main togel atau taruhan bola, selalu mendatangkan profit. Oke teman-teman semuanya, gini loh, saya selalu pikirnya begini. Saya udah bikin video kurang lebih 100 video lah ya. Udah hampir sudah 1 tahun lewat. Dan Anda sudah mengikuti saya sejak mungkin sebagian dari dulu blognya Togel Master sampai sekarang channel YouTube ini Suhu Togel yang Apat, STLA gini. Dalam perjalanan yang sudah cukup lama, saya ingin Anda informasikan kepada saya apakah Anda sudah meraih profit, apakah Anda sudah mendapatkan keuntungan dibandingkan ketika Anda tidak atau belum belajar bersama saya gitu. Jadi kalau umpama misalnya selama ini Anda ngikutin saya, udah banyak belajar tetapi Anda masih gagal, Anda masih loss, hutang tambah banyak, berarti dunia ini yang kejam ini tidak cocok buat Anda ya bro, sis semuanya, bapak ibu, adik-adik sekalian ya, om, tante. Berarti dunia ini, taruhan ini tidak cocok buat Anda. Kalau tidak cocok, terus Anda akan bertanya, gimana dong Suhu? Berarti Anda stop ya. Berarti stop dunia ini, sistem taruhan bola, permainan togel, slot dan segala macam kasino ini berarti mengincar Anda. Anda yang jadi korban. Berarti Anda tidak cukup smart. Anda sudah banyak diberikan istilahnya apa? Cerita-cerita ya, tapi Anda masih gagal. Anda stop, jangan dilanjutkan lagi ya. Anda kerja baik-baik. Kalau Anda misalnya 200.000 sehari nggak mau, ke 1 bulan kali 30 hari berarti 6 juta Anda tidak mau. Anda udah plus, Anda udah dapat, Anda main terus sampai habis, lebih baik Anda kerja. Berarti Anda, mentalitas Anda tipe orang pekerja yang paling digaji 3 juta, 4 juta gitu kan, UMR. Kalau Anda tinggal di kota-kota kecil, kita jangan selalu berpikir bahwa kita tinggal di kota besar. Saya tahu banyak penggemar ya. Sekali lagi saya bukan berharap Anda mengidolakan saya, enggak, tapi saya yakin Anda datang ke sini, Anda nongkrong di channel YouTube ini, Anda menganggap bahwa pemikiran yang saya berikan itu benar-benar memberikan dampak. Jadi ini orang ini, Suhu Liang ini pemikirannya luar biasa. Apa salahnya saya belajar sama dia? Mendengarkan, nggak mesti Anda ikut taruhan bola, nggak main togel, nggak mau main kasino, nggak ya. Jadi saya yakin Anda di sini, Anda join pasti karena pemikiran yang menurut Anda luar biasa kan. Nah, dalam berbagai pemikiran yang sudah saya bagikan, ternyata Anda masih gagal, ya Anda stop. Berarti Anda mentalitasnya ya kerja sama orang yang 3 juta gitu loh. Sedangkan di zaman sekarang ini ya Anda tahulah betapa susahnya gitu ya. Tapi kita tetap akan membicarakan banyak topik dan kita akan mulai lagi ya dari taruhan bola, togel gitu, oke? Ya. Terus Anda yang masih main slot, umpama togel penipuan, terus Anda gagal, terus Anda merasa, aduh kenapa begini ya, berarti itu nasib Anda. Berarti Anda termasuk orang yang memang mudah ditipu, mudah dimanipulasi ya. Ya, Anda, bukan cuman saya berbicara tentang membongkar, speak up tentang taruhan judi, pasaran bola atau apapun ini, banyak juga rekan-rekan yang yang menceritakan versi mereka dari sudut pandang mereka ya. Ada juga yang merasa udah stop lah, bertobat lah segala macam ya. Gampang, bertobat itu gampang. Tetapi ya kalau saya nggak main taruhan bola, nggak misalnya main togel, nggak judi online, terus saya mau kerja apa? Nah ini yang harus dicari semacam solusi, bukan solusi sih, peluang itu harus ada ya. Jangan nyuruh orang bertobat stop aja gitu, gampang ngomongnya. Kalau dia orang miskin ya kan, kalau dia orang susah
Nah, mau kerja apa? Jangan selalu melihat bahwa ngomong gampang di kota besar, di Jakarta, Surabaya, Bali, atau Medan. Gampang ngomong bertobat, kerja-kerja. Mau kerja apa? Jangan cuma ngomong aja kan. Bener nggak, bro? Ya, jadi saya harap Anda itu, ayolah, smart. Anda udah ngikutin saya banyak video, dan saya harap Anda nggak mau dengar cerita lagi ya. Misalnya Anda kirim, aduh kok saya gagal lagi, saya kalah lagi. Nggak, Anda kan ada strateginya, udah saya bikin strateginya ya. Strateginya misalnya Anda double up, Anda ikutin prediksi 3 negara, nanti saya coba turunin deh harganya supaya kadang merasa nggak tega juga kan, misalnya 100.000, 200.000, bukan, itu memang hak saya ya kan, bikin video, Anda mau baca, Anda akses, Anda bayar. Seperti kalau kita mau baca misalnya artikel-artikel dari Tempo Interaktif itu kan, majalah Tempo kan ada berbayar, Kompas juga berbayar kan. Nah, kenapa nggak digratiskan kan, itu ilmu kan. Tapi saya punya pandangan yang berbeda bahwa sebagian memang harus kita open, tapi ada sebagian yang harus kita tahan. Kenapa tahan? Karena kalau bandar BO, orang yang ingin buka industri ini, dia tahu dia kan punya celah untuk menutup jalan strategi apapun yang kita lakukan. Maka termasuk cross betting. Kenapa cross betting saya nggak bahas terlalu detail? Ya, karena itu kan sesuatu yang sangat luar biasa kan. Anda tahu nggak ada investasi di dunia ini yang bisa memberikan Anda profit 40% hanya dalam 2 jam. Ya, 2 jam. Dengan risknya 0 ya kan. Kalau Anda bisa tahan, tunggu oddsnya naik turun seimbang, kemudian resikonya 0, itu luar biasa. Nggak ada. Kalau orang ada investor besar misalnya, dia bilang itu kan susah. Ya memang susah kan, tapi kan resikonya bisa kita tekan 0% gitu. Oke, gini teman-teman semuanya, gini, saya tuh sebenarnya paling malas kalau disuruh cerita motivasi. Bukan saya cerita kisah-kisah motivasi, nggak bisa. Ada banyak di otak saya kan. Dulu kan sudah saya bilang bahwa saya pembicara kan. Jadi, tetapi saya melihat bahwa banyak kisah-kisah motivasi itu dipakai orang itu salah ya, dipakai orang misalnya di topik tentang agama ya, memotivasi orang, dan sebagian lagi dipakai dalam topik bisnis, misalnya ngikutin bisnis-bisnis yang nggak benar ya, seperti MLM, network marketing yang nggak benar, markup harga jual sekian ratus%, ribuan persen ya. Tapi kan orang dimotivasi untuk ikut, kemudian jual asuransi ya. Nggak semua asuransi saya bilang, tapi sebagian asuransi. Anda tahu lah, Anda baca kasusnya itu nggak kolaps, nggak membayar klaim dari konsumen segala macam itu ya. Jadi uang itu mereka makan sendiri gitu, itu nggak benar. Belum lagi beberapa iklan yang Anda lihat sekarang di TikTok, di Facebook, di YouTube, itu tentang menabung secara digital. Itu lihat aja udah tahu itu pasti bermasalah ke depannya. Dari cara mereka mencoba merekrut kita sebagai nasabah udah ketahuan gitu ya. Anda harus pintar-pintar memilih. Kita belum bicara tentang mafia-mafia perbankan nih. Sekali lagi, bukan saya tahu segala-galanya, bukan. Kadang saya belajar dulu, konsultasi dengan orang yang berpengalaman, dengan orang-orang tua, kemudian saya duduk diam, saya biarkan mereka bercerita kisah hidup mereka. Nah, saya belajar dari mereka. Atau sebagian saya browsing, yang Anda pun bisa browsing kan. Kita tonton juga di YouTube yang dibagikan orang. Nah, dari situ baru saya pilah-pilah, saya coba menelusuri lebih dalam. Oh, ternyata begini-begini. Nah, itu yang akan saya bagikan nanti. Sekali lagi, bukan saya tahu segala-galanya ya. Jangan terlalu mengidolakan satu sosok ya di depan Anda pakai topi terus pakai masker jenggotan gini ya, berbicara tentang topik ini yang Anda kenal dengan sebutan suhu togel yang apa. Bukan, enggak, saya biasa-biasa aja sama seperti Anda. Mungkin karena pergaulan, pengalaman, jam terbang, atau ya sedikit ya mungkin kepintaran lah yang membuat saya bisa menyajikan konten-konten yang sekiranya bermanfaat buat Anda. Kalau yang tidak bermanfaat, Anda skip aja, nggak apa-apa, oke? Saya ingin Anda di kota Anda, tenang-tenang aja ya, teman-teman semuanya, dimanapun Anda, seluruh Indonesia, mungkin ada beberapa yang dulu di Australia atau dimanapun, Singapura, oke?
Dan ada juga yang dari Jepang. Oke, teman-teman yang dari Jepang, terima kasih Anda tetap setia bersama saya di channel ini, dan mungkin di Filipina juga. Oke, terima kasih. Saya akan bicara tentang kali ini saya akan cerita satu cerita motivasi. Sebenarnya sekali lagi saya itu malas cerita motivasi. Malasnya gimana? Udah rusak cerita motivasi ini dipakai orang untuk bisnis-bisnis penipuan dan segala macam gitu. Tapi saya akan ceritakan kisah ini, terutama kalau Anda udah ngikutin saya sampai sekarang tetap masih gagal gitu istilahnya. Nggak menghasilkan. Dulu udah cuan, tiba-tiba ngutang lagi, gesek kartu kredit lagi, nyolong lagi, atau Anda korupsi uang bos Anda gitu. Jangan loh ya. Ya jangan memuaskan insting, nafsu judi orang, judi kita itu ya habis-habisan. Jangan. Saya udah pernah lewatin itu, belum saya cerita ya, untold story keberapa nanti. Oke. Saya ingin cerita gini, Anda dengarkan baik-baik ya. Kalau Anda bisa paham cerita ini, berarti Anda luar biasa. Gini, ada di satu kompleks perumahan, ada satu bapak itu tiap pagi dia selalu mencari sesuatu di depan got rumahnya gitu. Jadi dia bawa kayak cangkul gitu ya, cangkul. Yang biasa orang ngambil jerami itu ya, cangkul yang begini gitu ya, apa itu namanya saya nggak tahu deh. Nah, jadi cangkul jerami ya apa gimana. Nah, jadi dia selalu korek-korek, sama kadang pakai sapu dikorek-korek di depan selokannya. Jadi selokannya tuh ada air, ada sedikit lumpur, dia korek-korek gitu. Setiap orang yang ada di kompleks perumahan itu selalu tahu bahwa bapak tua ini punya kebiasaan setiap pagi tuh begitu. Tetapi suatu hari, tapi orang anggap itu ya lumrah, mungkin dia bersih-bersih kan. Dan suatu hari ada satu anak muda, ya. Terus dia lewat sekali, besoknya dia lewat lagi. Dia lewat yang ketiga kali, dia penasaran. Kenapa bapak tua ini selalu pagi-pagi tuh istilahnya mengorek-ngorek selokan depan rumahnya. Jadi anak muda ini samperin bapak tua ini, terus dia bilang gini, Pak, boleh tahu nggak Pak, apa sih yang Bapak lakukan ini? Terus bapaknya jawab gini, aduh nak, saya tuh lagi cari cincin saya. Oh, cincin Bapak jatuh di sini? Iya, cincin emas saya jatuh di sini. Oh, oke Pak, udah nemu belum? Nah, terus bapaknya bilang, belum, saya belum nemu, dari kemarin-kemarin saya cari nggak ketemu, saya berharap saya ketemu gitu. Oke Pak, saya pamit dulu ya, saya berangkat dulu ya. Oke, hati-hati nak. Oke, tiap hari kan. Besoknya lagi, anak muda itu kan udah tahu kan bahwa bapak ini cari cincinnya. Lewatin lagi, terus lewatin lagi, udah seminggu lewatin lagi, masih cari di situ kan. Terus anak muda itu datang lagi, halo Pak, selamat pagi. Oh iya nak, mau kemana? Berangkat kerja ya? Oke ya Pak, ngomong-ngomong, udah obrak-abrik ini selokan dari depan ke belakang, belakang ke depan ke belakang, dibongkar-bongkar gitu. Udah nemu belum Pak? Terus bapaknya bilang belum. Nah, anak muda ini kan dia kreatif kan, namanya masih muda, dia pintar. Kemudian bilang, Pak, kalau memang nggak nemu, berarti nggak ada barangnya lagi. Apa udah diambil orang gitu kan? Ya, mungkin dia malam nggak korek-korek lagi, ya orang lihat dia, oh jangan-jangan emas tuh dikorek orang kan, diambil orang kan ya. Tapi bapaknya bilang, nggak mungkin. Cincin emas ini pasti bisa saya temukan, nggak mungkin diambil orang. Terus anak muda itu pikir, ya benar juga kan. Nah, udah, ya mungkin bapak ini udah diambil orang lah istilahnya, anak muda ini kan. Jadi saya berangkat dulu ya Pak. Oke, berangkat dulu. Nah, hari berlalu, hari lewat hari gitu. Terus anak muda ini datang lagi kan. Kemudian anak muda ini samperin bapak ini lagi, Pak, udahlah Pak, nggak usah dicari lagi Pak. Boleh saya tanya nggak Pak? Cincin bapak ini sebenarnya jatuh di mana sih Pak? Bapak itu tahu nggak? Bapak itu jawab apa? Nah, cincin saya tuh jatuh di kamar. Nah, ini ceritanya sampai begini. Jadi cincinnya jatuh di kamar, dia carinya di selokan, ya. Berarti sesuatu dia yang hilang, tapi mencari di tempat yang salah. Nah, sampai di sini Anda bisa nangkap cerita ini, ya. Saya harap Anda tuh kalau nangkap cerita ini, gambarannya tuh begini.
Anda mau cari uang, Anda mau menang taruhan bola, Anda mau menang taruhan togel. Nah, tetapi yang selama ini saya sodorkan Anda pengetahuan, teknik, mengambil kesempatan segala macam, Anda nggak praktekkan. Jadi Anda tuh mau cari apa sebenarnya? Makanya kalau Anda nggak kuat, Anda tetap loss, ya harapan saya Anda stop. Tapi kalau Anda tetap mau main, ya itu hak Anda ya. Saran saya itu begitu, Anda stop. Karena tidak semua bidang itu cocok untuk semua orang gitu. Tapi kalau Anda misalnya saya stop tapi saya nonton channel YouTube Suhu Bro terus, nggak apa-apa. Ini kan gratis kan. Paling ada seliweran beberapa 1-2 kali iklan, ya nggak apa-apa. Itu kan namanya punya Google. Anda nggak ambil iklannya juga, dia akan tayangkan iklan gitu. Jadi otomatis by system. Cuman kita kan diberikan hosting gratis video, fasilitas ya. Jadi kita bikin video tujuannya untuk mengedukasi orang, yaitu nggak apa-apa Anda nonton, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda stop, karena nggak semua bidang itu cocok buat semua orang. Contoh misalnya ada pepatah Cina begini bilang, kalau ulat itu bukan jenis ulat yang makan kayu, makan buah itu, dia tidak bisa hidup gitu. Jadi nggak semua ulat itu bisa makan kayu itu, ya kan? Contoh, kan ada ulat yang makan daun, misal ulat yang besar-besar daun pohon pisang tuh, ya kan? Tapi ulat itu belum tentu bisa makan cabai. Tapi ada juga ulat yang putih-putih yang kalau dia jalan itu dia kan pakai melengkungkan badannya gini kan, melengkungkan badannya terus dia melanting gitu kan. Nah itu kan kayak loncat gitu kan. Nah itu ulat makan cabai, pedesnya itu dia bisa tahan. Tapi suruh dia makan daun dia mati, kasih dia anggur mati dia, tapi makanannya tuh cabai gitu ya. Sampai di sini Anda paham. Kalau Anda mau masuk industri taruhan bola, Anda mau main togel, Anda harus ngerti bahwa dunia ini tuh banyak manipulasinya. Ya, pasaran togel penipu, kasino pun udah jelas, udah banyak, udah Anda tinggal tonton video saya atau video dari rekan-rekan lainnya, itu udah banyak dibahas ya. Jadi kita, Anda atau saya atau siapapun yang ingin mengadu keberuntungan, ya selain Anda pintar, ya Anda pintar-pintar gitu. Jangan sampai ya seperti Bapak itu, saya mau cari uang, saya join di channel YouTube Suhu Togel yang udah lama nih, saya semua videonya saya sikat dari video pertama, semua saya nonton, saya nikmati, tapi sampai 1 tahun ini saya masih gagal terus, hutang saya menumpuk. Ya buat apa gitu loh, buat apa bro, sis, om, tante, adik-adik sekalian gitu, buat apa? Jangan, stop ya. Oke, saya kira cukup untuk video ini. Besok saya akan coba bikin satu video lagi tentang Bojal, bola jalan kedua, ya itu berbayar, ya saya turunkan harganya lah ya. Tapi nggak mungkin saya open gini, open nanti bandar kan tahu, wah caranya begini, ya udah biarpun 25.000 sebenarnya mereka bisa ya sekitar gitulah. Mereka bisa aja sih menyiasati, tapi kan ini sistem kan terpusat. Kalau mereka kan cuma operator gitu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan cari barang Anda yang hilang di tempat yang salah.